Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu melanjutkan surat An-Nazi'at mulai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia atau Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Surat An-Nazi'at mulai ayat 20 sampai 26. Hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini masih melanjutkan kisah tentang Nabi Musa. Bahkan di akhir ayat tadi, ayat 26, Allah sampaikan yang demikian menjadi ibrah. Ibrah itu pelajaran. Karena semua yang ada di hadapan kita dalam konteks beragama kita adalah pelajaran. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, kecuali semuanya adalah ibrah bagi kita semua, apapun. Nah, kalau yang disampaikan di ayat ini, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, beliau membawa bukti atau ayat atau hujjah atau dalil. Sudah disampaikan, bahkan buktinya sampai 9. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang yang tidak mempercayai tidak mudah untuk diubah kepercayaannya. Orang yang mengingkari, mengkufuri tidak mudah untuk diajak. Ini pelajaran bagi kita. Ngajak itu tidak mudah. Jadi ngajak orang menuju baik itu tidak gampang. Siapa bilang gampang? Nabi Musa tertatih-tatih mengajak Fir'aun, tapi apa yang terjadi? Datangkan 9 bukti yang luar biasa. Kata Allah, fakadzdzaba wa 'asha. Mereka mendustakan dan mereka tetap durhaka. Dan itu tidak masalah. Maka mengajak itu luar biasa. Kalau tadi mendengar sambutan dari Bapak Ketua Takmir yang lampau, yang insya Allah ini mau pindah, kan salah satu pesan beliau itu kan, jadi kalau sebuah masjid itu ditinggalkan, tadi 9 orang ya Pak ya? 9 ya Pak? Nggak ada 9 orang, mestinya yang datang 18. Jadi siklusnya seperti itu.
tetapi tidak mudah ngajak orang ke masjid itu. Jadi seseorang yang menjadi pengurus masjid khususnya itu tidak mudah untuk mengajak orang menuju ke masjid. Ya tidak di kantor, tidak di kampung, tidak di desa, tidak di kota. Kita masih melihat Bapak Ibu. Kebetulan saya kalau subuh kan keliling-keliling deh. Kalau di subuh itu ada pengajian, rata-rata subuhnya sudah lumayan. Ya tidak hanya 3-4 orang. Tapi kalau tidak ada, saya lewat kan? Lewat. Ini yang jamaah berapa? 3. Saya tidak tahu kalau di sini tadi katanya sampai maghrib isya ya Pak ya. Kalau maghrib isya, cuma udah pulang ya? Sudah pada pulang. Cuma kalau duhur dan asar Bapak Ibu, duhur dan asar itu kan rata-rata masih berada di tempat kan, rata-rata loh. Ya mungkin ada yang pergi ke tempat lain. Tetapi apakah mudah untuk mengajak orang untuk menuju kebaikan? Tidak mudah. Harus ada inovasi, harus ada keinginan yang kuat dan juga keikhlasan. Itu saja bukan jaminan. Kalau kita cerita Nabi Musa ikhlas, ya. Nabi Musa ulet, ya. Nabi Musa melakukan berbagai macam inovasi, betul. Tetapi apakah semua orang mau? Tidak semua. Jadi kalau umpamanya kita mengajak orang menuju kebaikan, kemudian ada yang tidak mau, ada yang menolak, bahkan mungkin ada yang mencibir, ada yang berkata-kata tidak enak, tidak masalah. Jadi ayat seperti ini jadi ibrah bagi kita, termasuk jadi tasliyah bagi Rasulullah. Jangankan saya panjenengan, yang kita punya banyak keterbatasan, mungkin tingkat keikhlasan kita juga tidak tinggi-tinggi amat. Terus kemudian kita ditolak, kita tidak diikuti, tidak masalah. Yang paling penting bagi kita adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, just do it. Udah lakukan aja. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah mungkin bapak-bapak yang berada di tempat yang baru ya, yang namanya perjuangan itu tidak berhenti. Kan tidak bisa begini Bapak Ibu. Nah, saya kan bukan takmir, jadi saya kan tidak ngajak aja. Loh, ibadah tidak berkaitan dengan jabatan dalam konteks ngajak. Karena kita itu ada satu perintah, amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan kayak orang munafik. Kalau orang munafik gimana? Amal mungkar nahi ma'ruf. Wadah ayatnya itu di juz 10 di surat At-Taubah kan? Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu satu dengan yang lain, laki dengan perempuan sama saja. Sama saja. Terus mereka suka amal munkar nahi ma'ruf. Nah, bagaimana dengan orang mukmin? Beda. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu tidak disebut sama saja, bukan. Satu dengan yang lain saling menolong, saling membantu. Karakter mereka adalah amal ma'ruf nahi mungkar dimanapun mereka berada. Jadi mau kita di sini, mau kita di sana, mau kita jadi posisi apapun, amal ma'ruf nahi mungkar adalah jiwa kita. Amal ma'ruf nahi mungkar adalah karakter kita. Amal ma'ruf nahi mungkar adalah bukti bahwa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah. Itu kata Allah di surat At-Taubah, satu di bagian yang sebelah kanan cerita munafik, yang sebelah kiri cerita tentang orang-orang mukmin. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak semata-mata berorientasi pada hasil,
tapi kita sangat menghargai proses sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa dengan segenap kekuatan yang beliau miliki. Dengan semua kekuatan yang beliau miliki, semuanya sudah ditumpahkan, semuanya sudah dikerahkan, tapi ternyata tidak berhasil. Nah, di sini disebutkan fakadzdzaba wa asya. Tetapi dia atau Fir'aun ternyata mendustakan dan mendurhakai. Bukan hanya itu. Summa adbara, kemudian dia berpaling. Jadi adbara itu maknanya madhep rono terus balik kanan. Itu namanya adbara. Makanya yang di belakang kita namanya dubur. Dubur itu maknanya di belakang. Summa adbara, kemudian menduburi. Bahasanya ngoten. Dubur itu kan kata benda. Nek adbara itu menjadi kata kerja, menduburi, membelakangi. Maksudnya berbalik. Mau nek madhep apik-apik, mundur. Summa adbara. Makanya kalau kita dalam sholat kan kata Nabi, barang siapa di duburnya sholat, dubur itu di belakang sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, di akhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Itu summa adbar. Jadi bahasa Quran itu kadang ngoten niku nggih. Kemudian jadi summa itu namanya litartib. Summa itu berarti ada runtutan, ada tertib. Kan dalam bahasa Al-Qur'an itu kan ada summa. Summa itu berarti kemudian. Kalau kita membaca di surat Maryam nggih, tentang manusia yang dimasukkan neraka, di situ Allah sampaikan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa. Nah, ini pakai summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali pasti melewati neraka. Nah, sesudah melewati neraka, kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, itu keputusan yang sudah ingkah, udah pasti. Summa, kemudian. Nah, kalau kemudian itu berarti dijalani dulu, lalu ada tahapan berikutnya. Itu namanya summa. Summa nunaji, kemudian kami menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang yang bertakwa. Berarti lewat neraka dulu, jatuh dulu, baru diselamatkan. Itu cara memahami satu ayat. Nah, di ayat ini menggunakan redaksi summa. Sesudah Fir'aun itu durhaka, selesai durhaka, tidak ada kemudian, ada lanjutannya. Summa adbara, kemudian dia berpaling, mungkul, bahasa Jawa ini mungkul. Yas'a, hanya mungkul, boten, menantang Nabi Musa. Ya, kalau ditantang Nabi Musa kalah jumlah, kalah teknologi, kalah apapun. Jadi secara teoritis, secara kalkulasi matematik, Nabi Musa itu kalah. Maka Fir'aun berani nantang. Ya itu kan biasa Bapak Ibu. Kalau saya panjenengan punya kekuatan, biasa nantang-nantang orang itu. Ayo kamu kalau berani lawan saya. Iya, karena panjenengan punya kekuatan. Orang yang punya kekuatan cenderung sombong. Orang yang punya kekuasaan cenderung sombong. Itu kecenderungan. Dan itu hampir merata pada semua manusia, hampir merata. Hanya persentase yang sedikit yang tidak terkontaminasi penyakit tersebut. Maka dia nantang-nantang. Siapa yang nantang? Nabi Musa. Makanya kalau sekarang ini ada orang suka nantang-nantang, nantang-nantang, itu tersirat menginformasikan kepada kita tentang kesombongan dia. Kan kadang sekarang itu kan bahasa verbal
Mungkin karena dia merasa kuat, merasa terlindungi dan sebagainya. Oh, sekarang di kanal-kanal YouTube itu kan kadang ada orang yang nantang-nantang. Begitu dihadapi, ternyata kayak kerupuk kena air, melempem. Nah, kalau Fir'aun sih enggak, nantang-nantang. Sesudah nantang-nantang apa? Fahasyal fanada. Kemudian Fir'aun mengumpulkan semua yang dia punyai. Jadi Bapak Ibu, memang orang punya kekuatan itu luar biasa deh. Dan kita tidak perlu berlebih-lebihan melihat sebuah kekuatan. Fir'aun itu kayak apa? Fir'aun itu kuatnya kayak apa? Nantang Nabi Musa, dan Nabi Musa itu tidak punya pengikut kecuali bersembunyi pengikutnya. Karena apa? Kalau menampakkan diri dihabisi dia sama Fir'aun. Tapi Nabi Musa tegar. Beliau yakin saya punya Allah. Kalaupun saya harus mati, kalaupun saya harus kalah, saya kalah itu bukan sebuah aib, karena saya membela kebenaran. Nah, itu mestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin kita kalah, mungkin kita tidak punya apa-apa, ditantang oleh orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya harta dan sebagainya. Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki. Fanada. Kemudian untuk memberikan efek kejut yang luar biasa, Fir'aun berkata kepada semua yang hadir, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Fir'aun mengatakan, saya adalah Tuhanmu paling tinggi. Kok mengatakan paling tinggi? Berarti kan ada yang rendah. Betul Bapak Ibu, bahwa di dalam sejarah Mesir kuno, seperti yang disampaikan para ulama, nah ini namanya kisah Israiliyat. Bapak Ibu, kisah Israiliyat itu untuk mendukung keterangan Al-Quran. Dan kita tidak boleh alergi. Ada teman-teman yang alergi terhadap kisah Israiliyat. Bagaimana kita menjelaskan tentang kisah Nabi Musa kalau kita tidak mengutip kisah-kisah Israiliyat? Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran meskipun detail. Jangankan penjelasan yang lebih jauh, tentang istrinya Nabi Musa tidak disebutkan siapa. Namanya anonim. Masa kita mau mengatakan anonim terhadap istrinya Nabi Musa? Hanya karena riwayatnya dari Israiliyat. Ya karena memang Islam datang belakangan, otomatis riwayat-riwayat itu muncul ya dari cerita-cerita masa lalu. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ini ada kisah Israiliyat bagaimana? Dijawab sama Rasulullah, kalau memang sesuai dengan aturan agama, maka silahkan panjenengan ambil. Tapi kalau bertentangan dengan aturan agama, tinggalkan. Itu kisah Israiliyat, Bapak Ibu. Dan banyak. Bagaimana kita mau menjelaskan Nabi Musa tiba-tiba lumpuh? Nabi Sulaiman itu pernah lumpuh. Pernah beliau itu tidak punya tenaga. Ceritanya bagaimana? Terus kemudian di dalam Quran juga ada cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub diceritakan hanya beliau itu sakit, digoda setan, lalu kemudian beliau menghentakkan kakinya di tanah, lalu muncul air, lalu diminum, dan itu aja. Bagaimana merangkai cerita itu? Nah, seperti ini. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu paling tinggi. Di surat Al-Qasas di juz 20, ini kan juz 30. Nah, di surat Al-Qasas itu diceritakan, saya tidak melihat di muka bumi ini ada Tuhan selain saya. Itu kata-kata
Musa, kata-kata Fir'aun ketika memerintahkan Haman, ya perdana menterinya Fir'aun itu, untuk membangun bangunan yang tinggi. Wahai Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadziba. Terus dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ada Tuhan selain saya. Itu kapan diucapkan? Nah, kita kutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi. Nah, bagaimana Ibnu Abbas bisa cerita tentang zaman Fir'aun? Kan dia tidak mengalami selisih 2000 tahun lebih kan? Terus bagaimana beliau bisa cerita? Dan di tafsir hanya dikatakan waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Hanya itu. Kalau kita kutip di tafsir At-Tabari, tafsir yang paling klasik ya yang dibukukan, sebenarnya yang paling klasik ya tafsirnya Ibnu Abbas, cuma kan tidak mudawwan, tidak dibukukan dengan baik, sehingga hanya verbal saja, riwayat per riwayat. Di situ disampaikan qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, dan ini adalah kisah Israiliyat. Antara Fir'aun mengatakan, saya tidak melihat ada Tuhan selain saya di bumi Mesir ini, dengan kata-kata ini, ana rabbukumul a'la, selisihnya 40 tahun. Selisihnya 40 tahun. Berarti lama. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, kemudian Fir'aun berusaha membantah, bantah-bantahan ini terjadi tidak 1-2 hari. Bahkan mengatakan proklamasi pertama tidak ada Tuhan selain saya, dan kemudian mengatakan saya adalah Tuhan paling tinggi, itu ada 40 tahun. Karena di Mesir kuno itu ada nama-nama Tuhan. Mereka yang paling banyak nyembah apa? Nyembah sapi. Jadi suku bangsa Kipti, suku Mesir, dan juga sebagian Bani Israel itu sangat menghargai sapi. Makanya kalau kita lihat korelasi dengan saudara sebangsa kita, orang-orang Hindu yang ada di lain tempat, mereka itu kan sangat menghormati sapi. Jadi kisah sejarahnya ada. Maka ketika Nabi Musa beliau pergi ke Bukit Sinai selama 40 hari, provokasi yang dilakukan oleh Samiri yang paling gampang apa? Mengajak mereka nyembah sapi. Kebetulan sapi ini dimodifikasi jadi sapi yang emas. Jadi patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kebetulan mungkin kalau sekarang ya dalamnya dikasih kayak boneka yang dari Mekah itu bisa ya Thaibah gitu. Cuma kalau zaman dulu kan wah itu luar biasa. Sapinya itu hanya bisa itu sudah mengatakan itu Tuhan itu. Nek jenengan coba, jenengan bisa bawa mesin waktu terus pergi ke sana, bawa HP, mungkin dianggap jenengan Tuhan ya. Betapa canggihnya ini, ya bisa moto, kita bisa kelihatan wajahnya. Wah mungkin jangan-jangan dianggap sebagai Tuhan. Karena sapi yang begitu itu dianggap sebagai Tuhan. Sebenarnya sapinya sih biasa, provokatornya ini yang luar biasa. Ya kadang kita itu kan melihat benda, melihat sesuatu itu kan sebenarnya biasa. Ketika dideskripsikan oleh orang yang wow, maka kita bisa wow, begitu. Ya sama. Jadi kondisinya ada di mana mereka memang banyak menyembah anak sapi, patung sapi atau sapi itu sendiri. Nah, termasuk zaman Fir'aun itu banyak. Kemudian Fir'aun mengatakan, oke lah itu kamu sembah, Amun lah kamu sembah, siapalah namanya banyak itu patung-patung itu namanya banyak. Saya tidak hafal, yang saya ingat hanya Amun lah, sebab ono filmnya gitu aja. Filmnya The Mummy itu, ono Amun lah itu kan disebut-sebut. Lah saya lihat di tafsirnya kok Amun lah ono, oh berarti podo kan.
Hanya itu. Jadi Bapak Ibu, Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhanmu tertinggi. Ini kan kesombongan di atas kesombongan. Oke lah Anda mau menuhankan siapa? Mau menuhankan Allah, apa-apa. Yang penting aku jenderal di Gusti Allah. Ngono karepe Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Nah, sesudah seperti ini barulah kemudian Allah ingatkan. Bapak Ibu, jenengan jangan berpikir kalau di Quran itu ada adab lalu tiba-tiba muncul. Adab itu kadang lama. Kayak Fir'aun mengatakan itu, sampai di adab itu masih panjang. Sampai lupa perkataannya. Maka kemudian Allah memberikan peringatan, memberikan hukuman dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Jadi antara adab dengan perbuatan itu banyak lamanya. Kemarin saya membaca tentang kisahnya Madain Soleh. Madain Soleh itu satu kota antara Madinah dengan Tabuk. Kota itu dulu yang ditempati oleh kaum Tsamud. Nah, kaum Tsamud itu kaum pemahat dengan arsitektur tingkat tinggi yang ada pada masa itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu lewat sini menunduklah, percepat jalanmu, karena dulu waktu mau perang Tabuk Rasulullah sempat lewat situ. Tapi sekarang baru dibangun atau mungkin sudah jadi. Bapak Ibu yang pernah umroh atau pernah haji yang mungkin berkesempatan jalan-jalan, sekarang jadi destinasi wisata. Padahal kata Nabi makruh datang ke situ. Tapi orang itu kadang makruh apa-apa mumpung ono kesempatan. Itu dilaknat tempatnya dulu. Nah, itu kan ceritanya Bapak Ibu. Saya ingin menggambarkan tentang perilaku dengan adab ya. Perilaku dengan adab. Suatu saat umatnya Nabi Soleh mengatakan, wahai Soleh, kalau kamu benar-benar Tuhan, keluarkan, lahirkan dari batu ini seekor unta. Lalu lahir betul unta dari batu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan mereka adalah tukang batu, yang jelas paham tidak mungkin terjadi. Akhirnya mereka takut juga. Aduh, berarti beneran ini. Nah, kemudian Nabi Musa pidato, wahai kaumku, ini ada sumber mata air, kita akan bagi dua ya. Sehari untuk kita manusia, sehari untuk unta ini. Ketika jatai unta, ojo pisan-pisan mbok ganggu. Oke. Terus dikatakan, nah kenapa? Kalau sampai diganggu bahaya, durhakanya lama, nanti lihat adabnya. Itu ternyata sudah berganti bertahun-tahun, terjadilah pindah generasi. Yang orang dulu tidak melihat secara langsung bagaimana unta keluar dari batu, muncul desas-desus bahwa itu hanyalah unta biasa. Singkat cerita, unta itu akhirnya disembelih. Siapa yang menyembelih? Seseorang. Kalau tidak salah namanya Kudar. Nah, Kudar ini diprovokasi oleh seorang perempuan. Perempuan ini ternyata dia adalah pemilik ternak yang lain, yang dia merasa bahwa untanya Nabi Soleh ini mengganggu bisnisnya karena airnya jadi suplainya kurang, kemudian dia hasilnya kurang, dan itu bertahun-tahun. Maka dia minta untuk disembelih, dimakan unta yang itu, dan disembelih jadi. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Sama Fir'aun juga begitu. Sesudah seperti itu, fa akhadahu wa hunakalal akhirati wal ula. Terakhir kata Allah, inna fi dzalika la ibrah. Yang demikian itu menjadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini kisah tentang Fir'aun, bagaimana dia yang sangat kokoh, sangat kuat, sangat kaya, sangat hebat, umurnya panjang, tidak pernah sakit, dan dia adalah penguasa yang betul-betul penguasaannya tidak akan selesai. Pada saat itu toh akhirnya mereka binasa. Maka Bapak Ibu, kita harus mengambil pelajaran dari ini. Tidak ada manusia hebat di muka bumi ini, tidak ada manusia kuat di muka bumi ini. Yang ada adalah manusia-manusia yang lemah seperti kita. Maka bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.